Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Ngerinya Kombinasi Sepasang Gajah IM Tuan Minle. Grandmaster pun sampai dibuat kerepotan. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Levitov Chess Christmas Cup, tepatnya pada seri kelima, yang berlangsung pada tanggal 23 Desember 2020, sekitar pukul 23:46 waktu Indonesia Barat malam. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster asal Rusia, yaitu Alexei Sarana, yang menggunakan nama akun Lichess My6NX Time dengan rating Lichess 2821 dan rating FIDE 2640, menghadapi perlawanan dari International Master asal Vietnam, yaitu Tuan Minle, yang memiliki nama akun Lichess Mute Pro dengan rating Lichess 2767 dan rating FIDE 2514. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, International Master Tuan Minle menggunakan catur buah hitam menghadapi perlawanan dari Grandmaster Alexei Sarana yang menggunakan catur buah putih, yang dimana waktu dari masing-masing pemain berada ya di sebelah nama akun Lichess yang bersangkutan dengan time control 3 menit plus 0 detik, artinya tidak ada increment ya di sini. Dan di sini Grandmaster Alexei Sarana memulai permainan dengan pion C4 pembukaan Inggris dan dibalas dengan pion menuju petak C6 pembukaan Inggris dengan variasi karokan, pion D4, dan balasan dari seorang IM Tuan Minle selanjutnya membuat permainan ini masuk dalam pembukaan Slav atau pembukaan pertahanan Slav dengan memajukan langkah pion menuju petak D5. Kuda F3, kuda F6, kuda C3, pion A6, pion C5 membatasi ya agar pion hitam di lajur C tidak semakin maju ke depan. Kuda B menuju D7, pion H3, pion G6 persiapan Venseto gajah, gajah F4, gajah G7, pion E3 membuka akses gajah putih, rokade pendek oleh hitam, gajah menuju petak E2 persiapan rokade pendek. Setelah kuda menuju petak E4, ajakan pertukaran kuda dari seorang Tuan Minle tidak diterima ya atau ditolak oleh seorang Alexei Sarana, dan Alexei Sarana memilih langkah rokade pendek, kuda pukul kuda dan pion pukul kuda di petak C3. Di sini langkah cukup berani dilakukan oleh seorang IM Tuan Minle dengan pion menuju petak E5. Dan di sini gajah putih lebih memilih mundur ke petak H2. Nah, kita lihat di sini ya. Kita kembali, apabila di sini pion putih pukul pion hitam yang ada di petak E5, maka tentu saja hitam tidak akan mengajak adu atau pukul-pukulan pion dan perwira di petak E5. Melainkan, hitam akan memilih langkah lain dengan kuda pukul pion di petak C5. Inilah yang dirancangkan oleh Tuan Minle. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, seorang IM atau seorang GM Alexei Sarana tidak mau permainannya di petak pusat menjadi hancur karena keinginan atau rancangan dari seorang IM Tuan Minle tersebut, sehingga melakukan langkah gajah menuju petak H2, benteng E8, benteng B1, pion A5, benteng B2, pion E pukul D4, pion E pukul D4, kuda F6, gajah D3, kuda E4, menteri C1, gajah F5, gajah pukul kuda di petak E4, dan pion pukul gajah di petak E4, kuda E5, menteri E7, kuda C4, benteng E menuju D8, kuda D6,
pion B5, pion C pukul B6 dengan en pasan, benteng pukul kuda. Inilah langkah kunci ya. Langkah kunci dari seorang IM Tuan Minlay untuk memenangkan permainan ini dengan benteng pukul kuda. Dan di sini langkah dari seorang Alexei Sarana adalah menteri atau pion menuju petak B7, mengancam benteng, benteng pindah ke petak B8, menteri F4 mengancam benteng hitam 2 kali, dan di sini gajah menuju petak F8, menteri pukul benteng, menteri pukul menteri, gajah pukul menteri, dan gajah pukul gajah. Disinilah situasi seperti yang Tarigan Catur utarakan dalam judul ya, yaitu sepasang gajah dari seorang IM Tuan Minlay akan sangat berbahaya hingga permainan babak akhir dan akan membuat Grandmaster Alexei Sarana berada dalam kesulitan mulai dari langkah kali ini. Benteng menuju petak B6, gajah C7 mengancam benteng, benteng B2, raja F8, benteng E1, pion H5, pion C4, gajah E6 mengancam pion, benteng C1 melindungi pion yang ada di petak C4, raja E7, pion D5, gajah D7. Kita kembali ya. Di sini apa jadinya kalau pion pukul pion, maka akan ada pion pukul pion di petak D5, dan ini akan sangat berbahaya karena ada benteng putih mengancam gajah hitam yang satu dan pion mengancam gajah hitam yang lainnya. Kalau ini dilakukan, maka jelas IM Tuan Minlay akan kalah. Oke, kita kembali. Dan setelah langkah ini, jelas ya, seorang Tuan Minlay lebih memilih langkah gajah menuju petak D7. Benteng E1, pion F5, pion F3, gajah E5 mengancam benteng, benteng B3, pion A4 mengancam benteng lagi, benteng B menuju B1, gajah D4 skak, raja F1, pion E3, benteng E menuju D1, gajah C5, benteng D3, pion F4. Ini sudah sangat berbahaya ya. Pion hitam ada sepasang di lajur F dan lajur E. Pion D6 skak, dan di sini raja pindah ke petak E6. Raja E1. Oh ya, kita kembali. Di sini kenapa gajah tidak pukul pion? Bila gajah pukul pion, rancangan dari Alexei Sarana kurang lebih sama ya seperti yang tadi. Dengan ada benteng menuju petak D1, maka salah satu gajah hitam akan hilang. Oke, jadi dalam situasi seperti ini, raja pindah ke petak E6, dan disinilah salahnya seorang Grandmaster Alexei Sarana. Dia akhirnya kehilangan satu pion dengan langkah raja menuju petak E1. Karena dengan langkah ini, IM Tuan Minlay berani untuk gajah pukul pion. Setelah benteng menuju petak D1, disinilah gajah hitam memanfaatkan tempo skak dengan gajah menuju petak B4 skak. Setelah raja pindah, maka benteng pukul pion. Maka gajah hitam petak terang sudah mendapatkan perlindungan ya dari raja dan benteng, sehingga tidak bisa lagi dimakan oleh dua benteng putih. Benteng D4, gajah C5 mengancam benteng. Benteng skak di petak E4, raja F5. Pion skak di petak G4, dan pion F pukul G3 dengan en pasan. Raja F1, gajah E6, dan tepat pada posisi seperti ini, seorang Grandmaster Alexei Sarana menyerah. Itu artinya International Master Tuan Minlay menang, karena kita lihat dari segi jumlah pion, hitam memiliki sebanyak 6 pion,
dan 2 gajah dan 1 benteng ya. Sedangkan Grandmaster Alexei Sarana hanya memiliki 4 pion dan 2 benteng dan 1 raja. Artinya komposisinya sangat tidak berimbang. Namun, menurut analisa komputer, ternyata langkah gajah menuju petak E6 ini sebenarnya lumayan bagus. Tapi ini bukanlah langkah terbaik. Dan ini bukanlah langkah agresif. Karena ada langkah yang menurut analisa komputer adalah langkah yang bisa menuju skakmat. Dengan melakukan langkah benteng menuju petak B2. Apabila langkah ini dilakukan, maka menurut analisa komputer, lanjutannya sampai hingga permainan ini mau skakmat adalah sebagai berikut. Benteng E1, benteng skak di petak F2, raja G1, pion E2, benteng pukul pion, benteng pukul benteng, raja pindah ke petak F1, benteng F2 skak, raja E1, gajah B4 skak, raja D1. Setelah pion G2, ini sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh putih untuk menggagalkan skakmat dari Tuan Minlay. Hanya satu langkah yang bisa dilakukan, yaitu rekomendasi dari Lichess adalah benteng menuju petak G4 ya, dengan mengorbankan bentengnya. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Permainan yang sangat luar biasa dari seorang IM Tuan Minlay yang mengalahkan seorang Grandmaster Junior. Oke, video kali ini cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.